What's up guys, kembali lagi bersama saya Anku Nevi di sini. Oke guys, jadi kali ini gue pengen nge-review PSP yang sering gue pakai di konten-konten gue sebelumnya ya. Jadi PSP ini tuh nggak bisa kita nyalain kalau tanpa dicas ya guys. Kalian bisa lihat di sini. Nah kayak gini nih, kita nggak bisa nyalain kalau nggak dicas ini guys. Buat yang pengen tahu apa penyebabnya, mungkin gue bisa jelasin sedikit. Kalau penyebabnya itu IC power atau IC chargernya itu udah kalah ya. Jadi ini tuh bisa dibilang udah penyakit PSP tipe 2000 atau PSP 3000 kebanyakan guys. Dan kebetulan di sini PSP gua tipenya yang 2000 ya. Jadi kalau IC-nya udah kalah, ini biasanya penyakitnya kayak gini nih. Bisa hidup nanti kalau sambil dicolokin cas kayak gini nih guys. Tapi kalau di PSP gue ini mungkin penyakitnya belum terlalu parah sih. Soalnya biasa gue tes mainin PSP nya sampai agak panas baru baterainya bisa kebaca sama PSP nya. Jadi gue pikir mungkin IC charger atau IC power PSP gue ini masih bisa berfungsi kalau PSP nya dalam keadaan panas. Dalam artian mungkin komponen-komponen IC di dalam PSP nya ini bisa aktif lagi kalau PSP nya dalam keadaan panas gitu. Tapi ini bukan panas karena kita masukin dalam pemanas ya atau kita jemur di bawah matahari gitu. Panas ini maksudnya karena PSP nya lagi berproses saat kita mainin game guys. Jadi biasanya kalau gue pengen mainin PSP ini, gue buka game-game berat dulu gitu, yang agak menguras kinerja CPU nya ya, biar cepet panas gitu. Biasanya setengah jaman lah baru baterainya bisa kedetek sama IC charger atau IC powernya. Nah tapi masalahnya di sini kan kita nggak mungkin mau nunggu terus setengah jaman buat main PSP doang. Nah maka dari itu gue pengen kasih lihat nih guys, gimana cara ngatasin masalah ini, yaitu dengan menggunakan barang yang satu ini nih. Nah kalian bisa lihat di sini, barang ini bisa dibilang gunanya seperti power bank buat PSP ya. Ini baru gua pesan dari online shop, harganya sekitar 100 ribuan. Tergantung dari tokonya juga guys. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini outputnya 5 volt ya guys. Jadi ini ukuran baterainya 2400 mAh ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau kalian pengen ngecas power bank ini, kalian bisa langsung pakai charger PSP kalian ya guys. Kalian colokin aja kayak gini. Nah kayak gini. Kalau udah merah kayak gini itu artinya power banknya udah ngecas ya guys. Oke. Nah sekarang kita coba tes dulu power banknya guys. Kita coba colokin dulu ke PSP nya ya. Kayak gini. Kita tinggal pasang dari belakang kayak gini ya. Pas di belakang tempat buka UMD nya ya. Nah tinggal kalian pasin aja kayak gini. Oke. Kalau udah pas kayak gini, kalian bisa lihat di sini. Sekarang kita tinggal colokin aja kabelnya ke output input cas PSP nya ya. Nah kita colokin kayak gini, coba kita lihat. Nah kalian bisa lihat di sini guys, PSP nya udah nyala kan. Nah kalian bisa lihat, jadi ini bagus banget sih gua rasa. Kalau kalian yang punya PSP penyakitnya juga kayak gini, kalian mending nggak usah servis atau gimana ya, kalian mending beli power bank kayak gini aja ya guys. Kalian bisa bawa kemana-mana, kalian tinggal cas power banknya. Terus kalian bisa lihat di sini. Di sini kita juga bisa pakai tanpa baterai ya. Oke, gua keluarin baterainya dulu. By the way, ini baterainya dulu gua udah pernah bongkar sih. Kalian bisa lihat ini bekas-bekas solder ya. Karena gua kira dulu baterainya yang rusak guys, ternyata IC-nya. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini PSP-nya jalan tanpa baterai guys. Sekarang coba kita tes main game ya guys. Kalian bisa lihat performanya gimana kalau kita mainin tanpa baterai ya. Nah kita coba mainin game God of War dulu guys. Ini game baru gua masukin juga sih ke PSP nya. Soalnya kan kalian tahu sebelum gua punya power bank ini, cara gua mainin PSP nya ini tanpa dicas itu, gua harus panasin dulu guys PSP nya sama dengan cara mainin game-game berat ya. Jadi sebelumnya itu gua pakai game Smackdown ya, gua biarin main sesama CPU gitu. Biasanya sampai setengah jam, biasa sampai sejaman juga sih baru baterainya kedeteksi. Terus gua tanya di forum-forum PSP, katanya game God of War itu yang bisa dibilang berat gitu ya, yang makan
banyak kinerja CPU-nya gitu. Jadi gua mau tes pakai game ini biar cepat panas. Tapi sekarang kita udah nggak perlu lakuin semua itu karena di sini kita udah punya power bank penyelamat ya guys. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini tanpa mengurangi kinerja PSP-nya ya. Nah, PSP-nya berjalan lancar jaya seperti biasanya guys. Oke, mantap bener dah. By the way, ini God of War di PSP ada berapa seri sih? Gua ini kayaknya Ghost of Sparta ini atau Chain of Olympus tadi ini. Waduh, gua sorry gua nggak perhatiin tadi di menunya. Oke, mantap guys. Kita apa ini, darah ini? Oke, jadi gimana menurut kalian guys? Apa menurut kalian ini worth it dengan harga segini? Atau kalian lebih pilih servis PSP-nya? Kalau servis IC kayaknya itu 200 ribuan kalau nggak salah. Atau mungkin juga pengaruhnya bisa dari baterainya sih. Tapi kalau yang gue lihat dari forum-forum dan kebanyakan orang bilang itu kalau penyakitnya kayak tadi tuh biasanya IC chargernya atau IC powernya yang ini yang udah kalah guys. Nah kayak gini guys. Oke, jadi gimana menurut kalian guys? Oke, sekarang kita matiin aja dulu PSP-nya. Kita cas ulang powerbanknya ya. Oke, jadi mungkin buat kalian yang nanya-nanya kenapa gua masih suka main PSP, kenapa nggak main di emulator aja ya? Karena kan sekarang HP Android itu bisa dibilang rata-rata udah kuat main pakai emulator PPSSPP ya guys. Kenapa gua lebih milih mainin pakai konsol? Karena kenapa ya? Gua rasa kalau main pakai konsol itu lebih kerasa feelnya sih. Soalnya kalau main di emulator itu gimana ya? Mungkin karena gua ngerasa kalau main dengan tombol-tombol aslinya tuh jadi lebih enak, jadi lebih nyaman main gamenya, kayak mungkin kayak gitu ya. Jadi oke, thanks banget buat yang udah nonton. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like-nya, jangan lupa untuk subscribe, dan oke guys, see you in the next video.